nonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semuanya, balik lagi di Legislatalk, obrolan seputar peraturan perundang-undangan. Bersama saya, Dava Gustial Karim, mahasiswa Klinik Hukum Legislatif Drafting Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai praktik fasilitasi peraturan daerah. Fasilitasi peraturan daerah itu sendiri adalah ketika pemerintah daerah ingin membuat suatu peraturan daerah, maka mereka harus mengulas peraturan daerah tersebut di Kemendagri. Kemendagri akan mengulas peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah agar peraturan daerah tersebut harmonis dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, telah datang bersama kita Bapak Dr. Andes Makmur Marbun. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Bapak Makmur Marbun ini selaku Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih Pak sekali lagi sudah datang. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menanyakan mengenai fasilitasi peraturan daerah itu sendiri, Pak. Sebelum masuk ke fasilitasi peraturan daerah, saya akan menanyakan tentang proses pembentukan peraturan daerah. Karena seperti yang kita tahu, untuk di level undang-undang, proses penyusunan undang-undang itu kan ada 5. Ada perencanaan, ada penyusunan, ada pembahasan, ada penetapan, dan ada pengundangan. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama ini adalah, apakah proses penyusunan peraturan daerah itu sama seperti di level undang-undang atau berbeda? Atau ada hal lainnya, Pak? Oke. Selamat siang, Bapak, teman-teman saya mungkin yang bisa bergabung dengan kita. Pertama, saya terima kasih bisa hadir di podcast ini ya, yang UI punya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi wadah untuk kita kan saling berbagi informasi. Tadi pertanyaan sangat menarik, apakah memang pembentukan perda itu hampir sama dengan pembentukan undang-undang? Nah, sebenarnya sebelum ke sana, saya akan coba kita mempelajari apa itu namanya perda. Jadi peraturan daerah itu apa sih sebenarnya? Sehingga kenapa sih nggak undang-undang saja? Kenapa nggak PP saja? Toh juga yang mengatur kenapa harus ada perda, kan seperti itu. Nah, kita tidak boleh keluar dari apa yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Jadi pemerintah provinsi, kabupaten, kota kan berwenang mengatur masyarakatnya, pemerintahannya di sana dengan ajas otonomi daerah tadi. Dengan ajas otonomi daerah itu dalam bentuk apa dia mengatur? Diaturlah, dibuatlah itu satu kebijakan daerah yang kita kenal dengan itu peraturan daerah. Boleh peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Itu dulu. Nah, sekarang ditanyakan bagaimana dengan peraturan daerah? Nah, peraturan daerah ini kan sebenarnya sama, proses pembentukannya juga, proses pembentukan perundang-undangan juga sama. Tetap memperhatikan apa yang diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan produk hukum daerah perundang-undangan, yaitu diatur sekarang ini kan ada Undang-Undang 12 2011 yang dirubah sekarang Undang-Undang 13 2022. Nah, apa sih perbedaan yang membedakan pembentukan undang-undang dengan perda? Kan seperti itu. Perda itu merupakan produk bersama daripada DPRD dengan kepala daerah. Nah, oleh karena itu, untuk membentuk itu diawali dulu dengan namanya itu perencanaannya di Propemperda, perencanaan pembentukan peraturan daerah. Itu ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh DPRD. Tahun ini umpamanya tahun 2023 akan dibuat dirancang 20 perda peraturan daerah yang mengatur masyarakat tentunya menjadi kewenangannya. Itu namanya Propemperda. Setelah diatur di dalam Propemperda, ya udah dilakukan perencanaannya tentunya. Tadi perencanaannya itu betul-betul menjadi kewenangan enggak itu rancangan perda tersebut. Kalau tidak menjadi kewenangan provinsi, ya tentunya nggak perlu dibuat.
Kalau tidak menjadi kewenangan kabupaten kota, tentunya perda itu nggak perlu dibuat. Dari aspek situ dulu dilihat. Nah, oleh karena itu bisa saja ini diusulkan oleh siapa? Bisa diusulkan oleh DPRD, bisa diusulkan oleh kepala daerah, perangkat daerah, berarti 2. Bisa diusulkan karena ini sangat urgent, oleh kepala daerah menganggap, oh ini harus diusulkan, ya boleh. Setelah itu ditetapkanlah perda, baru nanti dilakukan yaitu pembahasan, penyusunannya, pembahasannya, sampai dengan penggunaannya. Terus sampai ke kita ke fasilitasi. Karena kenapa masuk ke kita fasilitasi setelah dibahas di sana oleh mereka, disusun, dibahas. Harapan saya waktu penyusunannya harus melibatkan stakeholder yang diatur di daerah itu siapa. Umpamanya kalau sudah mengatur masalah kesehatan, berarti harus dinas kesehatan dengan pelaku-pelaku kesehatan sudah ada. Kalau sudah mengatur masalah terlatih boom, namanya itu kan masalah, berarti harus mengatur siapa pelaku masyarakatnya harus ada, supaya apa yang diatur di situ itu mereka memahami. Setelah dibahas, disusun, dibahas oleh antara DPRD dengan kepala daerah, perangkat daerah, baru disampaikan kepada kita untuk difasilitasi, dilihat betulkah memang yang sudah dirancang itu sesuai dengan regulasi apa belum. Dari aspek penganggaran tentunya, makanya itulah kita fasilitasi. Oh ini perda ini tidak kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten, ini tidak boleh masuk. Oh ini tidak boleh penganggarannya, dari aspek anggarannya tidak boleh dilakukan karena aspek penganggarannya tidak bisa, karena ini kan kalau aspek penganggaran kan ada undang-undang masalah perencanaan anggaran itu harus jelas. Itu yang kita lihat di sana dari beberapa perspektif, tidak hanya menjadi kewenangan, tetapi dari segi penganggarannya, baru dia dampaknya. Kalau itu dibuat itu bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Ataukah memang itu nanti itu betul-betulkah ini mendukung untuk pembangunan daerah? Kalau tidak mendukung pembangunan daerah, hanya memang untuk buat apa dibuat? Sehingga banyak sekali rancangan perda itu yang memang kita kembalikan tidak fasilitasi, tidak lolos dari kita. Karena kenapa? Ya tidak sesuai, tidak perlu diatur dengan perda. Kalau perdanya memang itu kita hanya mengatur sangat simpel, ya cukup diatur dengan keputusan gubernur dengan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan bupati. Tidak perlu perda. Kalau sudah menjadi perda itu kan prosesnya tidak lagi asal dibuat, loh, ada mekanisme dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, fasilitas. Pembahasannya di perda harus ada mekanisme melibatkan partai politik juga, kepentingan partai politik juga, berketikan kepentingan DPRD-nya juga ada. Jadi proses politik ada di sana, sehingga memang kita betul-betul kalau perda itu ya karena di sana juga harus memuat juga sanksi pidana harus diatur di sana betul-betul, karena itu mahal membuat perda itu, tidak seperti membuat keputusan, membuat peraturan. Kalau sudah perda itu mahal, dan itu mekanismenya ada diatur di tatipnya itu, tatip DPRD-nya, karena melibatkan mereka persetujuan bersama. Jadi kalau prosesnya hampir sama dengan undang, tetapi yang membedakan itu kan karena ini tadi, karena yang membahas juga memang DPRD, harusnya dari aspek penganggarannya dilihat menjadi kewenangan apa tidak. Kalau perda itu bisa perda provinsi, perda kabupaten kota. Nah ini kita harus lihat kewenangan di Undang-Undang 23 2014 harus dilihat. Oh ini kewenangan kabupaten, ini kewenangan provinsi, tidak boleh diatur di perda provinsi. Kewenangan kabupaten tidak boleh diatur di perda kabupaten, diatur di perda provinsi. Kalau kewenangan kabupaten diatur di perda kabupaten, kewenangan provinsi diatur di perda provinsi, karena ada kita tadi urusan konkuren itu. Urusan konkuren itu kan ada urusan yang berbagai itu tadi, mana yang menjadi kewenangan provinsi, mana menjadi kewenangan kabupaten kota. Okay. Demikian. Jadi pada dasarnya proses pembentukan perda itu kurang lebih sama kayak proses pembentukan hampir sama di proses pembentukan di tingkat undang-undang. Tapi sebelum masuk ke proses perda, balik lagi kan harus melihat ada yang namanya azas otonomi berdasarkan kewenangan tadi. Apakah ini sebenarnya perda itu dibentuk, punya nggak sih pemerintah daerah punya kewenangan untuk ngebentuk perda itu apa enggak? Kalau emang punya ya Kemendagri akan fasilitasi tersebut. Kalau emang nggak ada, oke, kita nggak lolosin.
Nah, tadi Bapak udah nyebut juga mengenai fasilitasi yang Iya. samaan dengan topik pembahasan kita kali ini. Sebenarnya Pak, apa sih Pak fasilitasi peraturan daerah itu yang Kemendagri lakukan? Oke. Kan tadi di awal saya memberi ulasan dikit lah Pak. Iya. Kalau misalkan fasilitas itu ya Kemendagri memberi ulasan ke Iya. Perda. Sebenarnya mungkin Bapak bisa elaborasi. Iya, proses fasilitasi itu kan memang itu malah justru sih menurut saya itulah inti daripada bagaimana muatan dari perda itu. Karena kalau dibahas di daerah itu di apa namanya, kalau saya untuk fasilitasi untuk perda dan perkada di provinsi itu ke Kemdagri, kan proses yang dibahas di proses politik di DPRD itu kan cenderung itu kan artinya kan kadang mengabaikan apa sih yang menjadi kewenangannya. Bisa saja itu menjadi visi misi yang dijanjikan, dan bagaimana di aspek penganggarannya jarang biasanya itu tidak dibahas sampai di sana. Setelah sampai di kita lihat, oh ini di samping legal drafting tentunya ya, legal drafting seperti apa, oh ini sudah ada loh, ini sudah ada loh diatur di perda yang sana, sudah diatur, ini diatur cukup dengan itu. Makanya kita lihat pengaturan di fasilitasi itu kita menjadi kewenangan. Kewenangan itu enggak kewenangan yang di perda ini betul-betul enggak kewenangan yang kita buat di perda ini. Kalau perda provinsi tadi saya bilang kewenangannya enggak sih Undang-Undang 23 lagi kita lihat kan, Undang 23 dilihat itu dari perspektif penganggarannya juga betul-betul enggak cara penganggarannya benar enggak ini. Jangan-jangan ini kan menyalahi dari aspek apa namanya penganggarannya. Jadi kita nyatakan betul di situ di dalam proses fasilitasi itu memang betul-betul yang menjadi ajas dilihat dan seperti kewenangannya. Oh ini tidak, oh ini tidak, ini akan overlap, akan menjadi ini berbeda, akan menjadi persoalan dengan kabupaten kota. Apalagi ya memerintahkan bupati wali kota membentuk itu kan tidak bisa dia memerintahkan itu. Kan seperti itu yang kita lihat di situ menjadi kewenangan. Ajas kewenangannya. Penganggarannya dilihat lagi. Penganggarannya kan kita sudah ada kodifikasi anggaran umpamanya yang sudah kita atur di Permendagri 90. Betul nggak kalau ini dibuat perda ini amanahnya anggaran dengan itu betul-betul nggak bisa dari aspek penganggarannya. Baru kita sampaikan seperti kita lihat fungsi gubernur, jangan-jangan di perda itu mengatur gubernur yang menjadi dia mengatur kok menjadi kewenangan kabupaten kota, ya nggak boleh. Emang itu harus menjadi itu tadi fungsi gubernur seperti apa. Itu yang kita lihat memang di proses fasilitasi tersebut. Dan bahkan banyak sekali proses fasilitasi yang kita kembalikan. Karena memang tidak perlu diatur dengan perda ini. Karena kalau kita loloskan semua ya bermasalah dari aspek apa? Dari aspek kewenangan, dari aspek penganggarannya. Seperti itu. Jadi itulah memang bagaimana kita memfasilitasi dari seluruh dari data statistik yang ada di kami, jarang bagi kami itu ada rancangan perda dengan perkada itu yang 100% mulus, belum ada. Saya belum pernah itu. Belum pernah ketemu. Semua harus saya koreksi. Belum ada yang menyatakan ini 100%. Padahal sudah dibahas berulang kali di sana itu. Sampai proses itu kan sudah melibatkan tim ahli segala macam, perguruan tinggi dilibatkan. Tapi belum ada, jarang bagi saya itu yang menemukan rancangan perda itu yang tidak kita koreksi, hampir rata-rata. Yang paling kacau lagi koreksi itu lebih dari kadang-kadang lebih 30% yang kita koreksi. Banyak Pak. Banyak sekali dari aspek yang lain-lain kita lihat. Nah seperti itu. Berarti fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri itu titik beratnya yang saya lihat ini ada dua nih, pada aspek kewenangan dan pada aspek penganggaran. Penganggaran, kewenangan, dan tentunya aspek menjadi legal drafting. Aspek menjadi legal draftingnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam seluruh rangkaian proses fasilitasi ini sebenarnya sebelum atau sesudah persetujuan bersama DPR dan kepala daerah Pak? Jadi proses fasilitasi itu kan tentunya kalau kemarin kalau kita Undang-Undang 13 itu ada bagaimana harmonisasi konsepsi kan gitu ada tuh ya. Baru lagi. Kami ada baru lagi tuh sama itu. Makanya bingung di daerah ini sekarang. Banyak sekali yang terkait dengan perda. Kok itu silakan Kanwil yang melihat konsepsi awal ya. Setelah itu nanti dibahas nih oleh
perda tersebut, rancangan itu dibahas oleh disusun pembahasan, baik itu melalui mereka melakukan konsultasi publik, sosialisasi, muatan-muatannya itu dilakukan. Setelah itu dibahas pembahasan pertama di DPRD, dibahas ini dengan ini kan. Setelah itu dibahas pembahasan pertama. Dari pembahasan pertama itulah dikirimkan kepada kita untuk difasilitasi. Tetapi itu tadi, begitu sampai di kita cek dari aspek itu tadi, legal draftingnya, dari kewenangannya, tentunya diatur Undang-Undang 23, penganggarannya, kan dilihat dengan itu. Apa betul di penganggarannya itu benar nggak ini penganggaran sesuai. Kalau tidak, bisa saja ini nanti menjadi persoalan. Jangan-jangan itu uang ini habis untuk dipakai untuk membiayai ini, padahal banyak sekali anggaran yang harus dipakai untuk kepentingan masyarakat. Harus seperti itu. Kita lihat. Nah, kalau itu sudah clear, baru nanti kita kembalikan fasilitas itu untuk dilakukan pembahasan untuk persetujuan bersama. Artinya itu yang final. Yang setelah kita fasilitasi itulah nanti dibahas lagi di DPRD, pembahasan kedua, itulah nanti persetujuan bersama untuk dijadikan menjadi perda. Setelah kita fasilitasi, baru itulah yang terakhir untuk dilakukan, untuk ditetapkan menjadi perda. Seperti itu. Ini baru lagi nih Pak, fasilitasi itu ada di proses pembahasan. Di mana kan tadi ada habis tahap 1, fasilitasi tahap 2. Iya. Berarti udah fasilitasi itu sebelum persetujuan bersama berarti? Persetujuan bersama. Iya, sebelum persetujuan bersama. Karena persetujuan bersama yang kita hasil fasilitasi itu akan disetujui mereka. Disetujui bersama oleh DPRD dengan kepala daerah, kan hasil dari pengamatan kita, pencermatan kita terkait dengan draft rancangan perda yang disampaikan kepada kita kembalikan, itulah yang akan mereka bawa nanti di paripurna untuk dipersetujuan bersama. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, sebelum saya melakukan podcast ini kan Pak, saya juga mencari tahu, baca-baca, meriset tentang fasilitasi peraturan daerah itu sendiri. Nah, saya mendapatkan kalau ternyata fasilitasi itu nggak cuma di Kemendagri, di Kemenkumham itu ada yang namanya Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat juga kalau di Kemenkumham itu ada Direktorat Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah. Itu sebenarnya apa Pak perbedaannya antara fasilitasi yang dilakukan di Kemendagri sama Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah di Kemenkumham? Oke. Kemdagri itu kan pakai Undang-Undang 23 2014 ya. Jadi pendekatannya kan Kemdagri itu kan binwas umum. Jadi kan Undang-Undang 23 pasal 373 Undang-Undang 23 dan Undang PP 12 2017 kan ada tuh binwas umumnya untuk Pemda itu kan Kemdagri. Binwas itu salah satu ada 10. Salah satu dalamnya apa? Perangkat daerah, kepegawaian daerah, salah jalan kebijakan daerah. Kebijakan daerah itu perda dengan perkada, makanya diatur di Undang-Undang 23 2014. Karena kenapa itu Undang-Undang 23 2014 dengan PP 12 2017 binwas umum. Nah, itu turunannya kan dari Undang-Undang tadi Undang-Undang 1945. Berarti clear kan? Undang-Undang 1945 pasal 18 itu kan daerah mengatur. Yang membina daerah, binwas umum daerah siapa? Kemdagri kan? Kan Kemdagri kan? Yang memberikan sanksi kepada kepala daerah kalau tidak itu siapa? Kemdagri kan? Kan jawabannya kan udah di situ. Jadi kan yang membina, yang pelaku pembinaan kepada daerah itu Kemdagri. Salah satu pembinaan dari perangkat, perangkat daerah, kelembagaan, kepegawaian daerah. Salah satu masalah kebijakan daerah yaitu perda. Pembinaannya itu yang kita lakukan dari aspek dari perencanaan. Jadi perencanaannya bagaimana, kan sudah dilakukan. Makanya kita kenal sekarang ada namanya analis kebutuhan perda. Sudah kita buat itu. Untuk dari sebelum mereka membuat itu, kita buat analis kebutuhan perda. Sampai nanti indeks kepatuhan daerah dalam membentuk perda. Sudah ada kita buat seperti itu. Jadi artinya kami tidak konteksnya Undang-Undang 23 2014. Kalau mengatur daerah kan Undang-Undang 23 2014, bukan pakai undang-undang yang lain. Seperti itu. Jadi binwas umumnya Kemdagri,
Binwas umum salah satu yang menjadi binwas umum itu yang diatur di Undang-Undang 23 dan PP 12 2017, salah satu dari 10 itu salah satu kebijakan daerah, yaitu namanya Perda dan Perkada. Di samping kelembagaan daerah, keuangan daerah kan diatur oleh itu. Bukan keuangan daerah itu diatur hanya Kementerian Keuangan, tetapi kan jadi sampai teknis itu kan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan kelembagaan dinas-dinas itu kan diatur oleh, bukan hanya diatur oleh Kementerian Pan RB, tetapi oleh Kementerian Binwas umumnya ada di situ. Sama dengan kepegawaian juga, banyak kepegawaian di daerah juga memang diatur, ada Binwas umumnya ada di sana. Jadi pada dasarnya yang tadi Bapak udah jelasin, kalau fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri itu merupakan Binwas umumnya ke daerah dari Kemendagri. Ya. Jadi ada perbedaan yang jelas lah dari antara Kemenkumham dengan Kemendagri. Ya. Nah selanjutnya Pak, saya juga menemukan adanya persetujuan substansi. Ya. Salah satunya nih Pak, PUPR itu mengeluarkan peraturan menteri kalau daerah ingin membuat perda tentang RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah, itu harus memerlukan persetujuan substansi dari PUPR. Nah, apakah sebenarnya persetujuan substansi, apa itu sebenarnya persetujuan substansi? Yang kedua adalah, apakah sebenarnya persetujuan substansi ini merupakan salah satu fasilitasi, Pak? Ya, jadi begini. Jadi perda yang disampaikan kepada kita ini kan variatif ya. Variatif. Jadi variatif, baik ada itu aspek teknis, aspek filosofinya ada. Jadi kan sesuai dengan itu tadi urusan konkuren itu kan ada 30 urusan konkuren. Ada yang sangat teknis di sana. Contoh kita bicara tadi yang disampaikan RT/RW. RT/RW ini. RT/RW ini kan sesuatu yang sangat teknis itu yang memang oleh Kementerian ATR itu memang mereka punya di sana. Di Kementerian ATR itu melihat ini provinsi ini, kabupaten ini kan sudah jelas ini next 20 tahun ke depan 5 tahun mau jadi apa, ini kan ada seperti ini penggunaannya. Nah, jadi begitu mereka itu menyusun RT/RW mereka, rencana tata ruang wilayah mereka, wilayah zonasi mereka itu, lah kalau mereka mau menyusun, tentunya di dalam perda tersebut harus ada persetujuan substansi. Persetujuan substansi yang dimaksud itu dari, kalau kita bicara Undang-Undang 23, tadi yang saya bilang Binwas umumnya ada kita, Binwas teknisnya itu kementerian. Jadi substansi di Kementerian Teknis itu kan harus kita tahu, umpamanya contoh, ini RT/RW yang kami sampaikan itu sudahkah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dari Kementerian ATR, substansi secara yang sudah diatur. Jadi kalau tidak sesuai dengan substansi yang sudah diatur oleh Kementerian ATR, tentunya perdanya kami akan nggak mau. Makanya kadang-kadang kita minta tertulis kepada kementerian terkait, minta saran masukan terkait dengan perda ini. Ada yang berbeda nggak? Tidak hanya Kementerian ATR, Kementerian LHK juga yang mengatur lingkungan hidup, Kementerian Pertanian juga. Kita minta masukannya apa sih terkait dengan ini. Kalau memang masukannya itu yang sudah diatur ini tidak ada masalah, ya kami akan segera proses difasilitasi. Tetapi kalau itu masih ada bermasalah yang diusulkan itu tadi daerah, ya kita minta memang harus oleh Kementerian harus memberi saran masukan. Oh ini harus begini, itu yang kita sesuaikan. Sehingga menurut saya proses fasilitasi di situ juga. Jadi memang tidak proses fasilitasi hanya dia datang sini dia gendakan, tidak. Ya itu sangat berat. Kalau kita keliru di fasilitasi itu ya panjang masalahnya. Bisa masuk ke aparat hukum. Makanya saya kan sering juga dipanggil oleh di daerah oleh siapa? Tipikor yang menyatakan pengaturan itu berbeda, salah. Untuk syukur-syukur makanya kemarin saya lihat ternyata salah menerapkan mereka dari hasil fasilitasi kita. Nah, oleh karena itu itulah yang difasilitasi itu sangat penting. Substansi yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis itu harus bertanggung jawab. Umpamanya RT/RW ini, RDTR ini harus mereka memahami
mengatur masalah mengatur masalah lingkungan hidup, pengurangan merkur, penggunaan hutan untuk rakyat yang sudah diusulkan oleh Gubernur sudah diatur dengan perda. Ya, saya minta Kementerian LHK, apakah betul ini sudah menjadi kewenangan, apakah sampai sejauh mana? Karena saya kan tidak mungkin memahami secara 100% apa pengaturan yang secara teknis tadi kementerian itu. Ya kita minta saran masukannya sebelum kita setujui. Nanti kalau sudah ada masukan kita sesuaikan draft yang diberikan dengan masukan kita sampaikan, wajib. Masukan kita wajib dilaksanakan. Wajib harus dilaksanakan, mereka harus disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan mereka tidak akan kita berikan nomor registrasi. Nomor registrasi itulah untuk dasar untuk mereka nanti mengundangkan. Jadi sudah ada beberapa lapisan itu sebenarnya untuk melihat bahwa Anda itu yang membuat perda yang kamu bikin itu harus sesuai dengan ini. Kalau tidak, ya kan nanti menjadi repot, bermasalah nanti di kemudian hari. Seperti itu, Mas. Nah, dari penjelasan Bapak tadi itu kita menemukan hal baru ini, kalau persetujuan substansi itu nggak cuma di Kementerian ATR BPN, tapi di sektor-sektor lainnya juga ya Pak ya, ada persetujuan substansi. Yeah. Nah, di persetujuan substansi di kementerian terkait itu merupakan persetujuan secara teknis. Baru kemudian setelah disetujui secara substansi secara teknis, kemudian lanjut ke Kemendagri. Kemendagri itu barulah Kemendagri akan melakukan proses fasilitasi. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Karena fasilitasi ini berada di tingkat pusat yang berada kewenangannya itu ada di Kemendagri, apakah sebenarnya fasilitasi ini mengurangi atau menegasikan makna persetujuan bersama oleh DPRD, Pak? Menurut saya justru mengurangi tidak. Kalau menguranginya justru dan bahkan DPRD itu tidak segan-segan minta pendapat dari kita loh. Karena begini Pak, hati-hati kalau mengatur kewenangan ini. Maaf saja kepada anggota DPRD. Anggota DPRD kan baru masuk kemarin berapa tahun dengan itu. Lah saya aja udah 30 tahun aja masih banyak yang tidak saya pahami loh. Karena regulasinya setiap itu banyak yang mengatur pengaturan yang baru loh. Sehingga dan bahkan DPRD itu hampir rutin ketemu dengan saya, masih membahas awal aja sudah minta kepada kita bagaimana tanggapan dari Kemendagri terkait dengan draft yang kami buat ini, pembahasan ini. Kita arahkan biasanya, kita arahkan begini. Tidak pernah mengurangi, malah justru saya melihat bahwa inilah untuk mengatur bagaimana, karena proses pengawasannya nanti perda ini kan tugas mereka juga, sehingga mengurangi mungkin nanti kendala-kendala yang terjadi di daerah. Karena kalau kita fasilitasi, kita lihat semua apa yang diatur dan kita kaji dan sudah ada lagi saran masukan dari Kementerian Teknis, artinya perda yang kita fasilitasi itu kan sudah firm, sudah bisa dilakukan. Kayaknya mudah-mudahan dari data yang sudah kita rilis kemarin, perda yang sudah kita fasilitasi, belum ada yang menyatakan bahwa itu bertentangan dengan regulasi, bertentangan dengan ini. Belum ada sampai sekarang yang menyatakan bahwa ini hasil fasilitasi ini dengan itu tidak. Itulah memang kekuatan kita memang di proses fasilitasi itu melihat dari beberapa aspek tadi, dari aspek pengaturannya, kewenangannya terutama, baru penganggarannya yang harus kita lihat bahwa ini apakah ini memang menjadi sudah perlu diatur nggak ini dengan perda seperti ini, atau cukup diatur dengan peraturan di bawahnya. Karena kalau itu semua ditarik perda, yang sepaknya ini juga tarik perda, ya berarti kan nanti di aspek anggarannya juga besar, karena perspektif bentukannya itu kan panjang, melibatkan mereka, belum lagi ada dibikin pansus yang akan membahas dari segi itu. Jadi ini makin hati-hatian kita melihat bahwa kalau memang cukup diatur dengan
peraturan kepala daerah, ya peraturan kepala daerah saja. Tapi kalau memang diatur mengikat ini dengan yang lain, yang perlu diatur dengan peraturan daerah yang memaksa, yang memberikan nanti kepada dia sanksi, malah sanksi administratif, tapi tentunya melalui pembinaan dulu yang dilakukan. Jadi apa namanya? Kalau menurut saya nggak mengurangi, Pak. Tidak mengurangi. Bagaimana mengurangi? Malah justru mereka itu apa namanya menyambut baik, dan mereka tidak akan berani mereka itu melangkah apa sebelum ada kita fasilitasi dengan kita. Dan bahkan proses fasilitasi pun kadang-kadang pansusnya kan bisa sampai 2-3 kali datang kepada kita untuk menyampaikan berdiskusi apakah ini yang kami buat ini sudah sesuai apa belum. Dan mereka juga kan nggak berani juga apabila apa yang mereka buat itu bertentangan dengan regulasi, apalagi penyalahgunaan anggaran. Mereka tidak mau, karena mereka sadar juga unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Seperti itu, Mas. Ya, jadi seperti yang udah dibilang tadi oleh Bapak Marbun, kalau sebenarnya fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri itu tidak mengurangi atau menegasikan persetujuan bersama dari DPRD. Makanya ini sepertinya antara Kemendagri dan DPR ini DPRD jatuhnya rekan kerja ya, Pak ya, nggak saling memenuhi satu sama lain. Kalau DPRD itu kan unsur penyelenggara pemerintahan daerah loh. Jadi kan dia itu, fungsinya dia itu ada 3 loh di daerah. Pembentukan apa namanya peraturan daerah, baru penganggaran, baru pengawasan. Jadi tidak ada, malah justru mereka hampir setiap saat mereka datang ketemu dengan saya untuk berdiskusi bagaimana, ya kadang-kadang saya bilang saya minta petunjuk, minta konsultasi, nggak perlu konsultasi, kita diskusi saja apa yang mau dilakukan, karena mereka untuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu mereka dituntut juga terlibat secara langsung. Makanya saya bilang pengawasan itu tidak dilakukan hanya di akhir, pengawasan itu dilakukan dari perencanaannya sampai berjalan. Jadi mereka tanggung jawab mereka. Sehingga saya sampaikan DPRD itu tidak seperti yang dibayangkan, datang dengan hanya tolak pinggang, nggak bisa. Mereka dari perencanaannya ikut sampai nanti berjalannya iya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi artinya kan tidak menjadi murah, malah justru memperkuat, sebenarnya saling memperkuat posisi mereka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oke, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini tentang topik kita, praktik fasilitasi peraturan daerah. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk menonton episode-episode Legislatok lainnya, dan ditunggu juga episode Legislatok ke depannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ICLD. Saya Dava Gustial Karim, pamit undur diri.